Nah, gini Kak Seto nih, kita kan menyiapkan tempat bermain untuk anak. Nah, sebenarnya suasana yang bikin anak nyaman itu seperti apa sih? Dan kita orang tua harusnya ikut bermain atau memperhatikan aja selama mereka bermain? Iya, pertama tentu lingkungan bermain itu aman betul-betul, tidak licin, tidak ada yang tajam, yang berbahaya, mengandung racun yang kemudian kalau dipegang lalu anak memegang ke mulut lalu bisa berbahaya misalnya itu. Lalu kedua tentu yang paling penting suasana psikologisnya. Suasana psikologis itu seperti apa Kak Seto maksudnya? Iya, artinya pertama usianya kalau bisa tidak terlalu berbeda jauh ya. Jadi misalnya untuk anak-anak usia batita di bawah 3 tahun. Oh, bagusnya sepantaran semua. Iya, sepantaran. Kalau dicampur dengan yang umur 7 tahun, 8 tahun tentu tidak sesuai. Nah, itu nanti bisa menimbulkan ketegangan bagi anak-anak juga. Kemudian kalau beramai-ramai begini, memang orang tua sebaiknya tidak terlalu ikut bersama. Karena kehadiran salah satu orang tua buat seorang anak mungkin cocok karena sudah biasa. Tetapi buat anak yang lain itu sesuatu yang asing. Tapi kalau sepantar begitu mereka saling berkenalan, saling sosialisasi ya Kak? Bersosialisasi, betul. Mungkin ada yang mau tanya nih papa mama muda di sini, Mahmud Abbas, mama muda anak, yang ini bukan anak satu, anak kembar, Mahmud Abar. Mama muda anak kembar. Pertanyaan-pertanyaan mungkin yang menghadapi anak kembar biasanya ya. Karena kita memang kesusahan kalau ya gini, kayak ada satu mainan yang disukai, terus saling rebut-rebutan. Jadi kita ngerasa apa-apa beli harus 2. Sedangkan kalau mainan gede ya maunya sharing. Iya, memang menghadapi anak kembar ini gampang-gampang susah ya. Tetapi kembar ini tetap anak-anak pada umumnya juga. Jadi jangan terlalu diistimewakan. Misalnya nanti dibedakan dengan entah kakaknya atau adiknya gitu. Lalu dalam setiap anak kembar ini sering terjadi konflik, rebutan dan sebagainya. Jadi pada tahap awal memang kalau bisa ada dua mainan yang sama, tetapi nanti perlahan-lahan secara bertahap diperkenalkan untuk saling sharing tadi. Tentu menghadapinya harus dengan tenang, sabar, tapi juga kreatif begitu. Jadi kalau misalnya nangis berebut, dialihkan saja, tidak usah misalnya tidak dibentak atau dimarahin begitu. Itu coba ke sana begitu. Jadi harus ada ide-ide baru menghadapi mereka dan kemudian juga ada nada-nada indah misalnya dengan bernyanyi dengan pendek kata jangan ada nada-nada yang membuat anak tertekan seperti bentakan ya sesuatu yang membuat anak terkejut dan sebagainya begitu. Ini kali Teh Santi walaupun anaknya udah gede tapi kan kadang-kadang tetap tantangannya ada lagi ya. Kak Abi umur berapa? 7 tahun. Nah, 7 tahun ya. Ini mau nanya apa gitu Kak Seto? Lagi heboh-hebohnya. Lagi 7 tahun itu lagi rasa ingin tahunya tinggi besar, banget ya? gitu ya. Jadi segala macam ditanyain ini apa, itu apa gitu kadang. Ya memang orang tua kalau bisa mengusahakan adanya jawaban-jawaban yang sesuai dengan tahap usianya. Tetapi jangan sampai dipadamkan rasa ingin tahunya. Jadi gitu. nanya melulu emangnya wartawan kamu misalnya begitu tidak. Tapi baru mama senang kamu banyak bertanya. Nah, kalau misalnya bisa menjawab, upayakan untuk menjawab. Tapi kalau tidak, jangan sampai berbohong. Jadi gitu misalnya asal-asalan, misalnya adik dari mana mah? Oh dari burung bango yang terbang datang, misalnya bukan begitu. Oh gitu, nggak boleh. Kalau bingung menjawabnya bisa, aduh, mama juga bingung. Nanti coba kita tunggu ayah atau kita tanya kepada pak dokter atau tanya kepada siapa yang dianggap sebagai ahli. Jadi anak merasa bahwa naluri bertanyanya itu rasa ingin tahunya itu dihargai dan kemudian ada suatu jawaban yang bisa membuat dia cukup puas begitu. Tapi kalau kayak Rafathar gini umur 5 bulan aku ngajak mainnya gimana ya kan aku belum tahu nih seumuran dia ini sebenarnya bisa daya memorinya, daya nangkepnya itu udah mulai bisa mengerti atau udah sejauh mana sih Kak Seto? Sebenarnya cukup banyak ya. Artinya dengan diperkenalkan pada nada-nada, diajak berbicara, kemudian mungkin didongengi, itu penting sekali. Walaupun ternyata belum bisa. Dia setiap malam didongengin sama ibunya. Iya, misalnya pada suatu hari ada misalnya seekor kucing datang meong meong dengan nada-nada
tinggi, rendah, kadang cepat, kadang lambat. Itu membuat anak terangsang untuk nanti perkembangan bicaranya juga akan bisa lebih cepat. Buat stimulasinya nanti ke depannya gitu ya? Betul, betul. Pendek kata, dan kalau bisa juga sering ditatap mukanya sehingga dialog-dialognya itu terbaca oleh anak begitu. Kasih ini dong Kasih tolong kasih contoh gimana cara main sama anak misalnya pakai boneka tangan kan Kasih jago tuh. Ini boneka tangan nih. boneka tangan. Misalnya Wah, Kita ini mau ya. denger biar dong kita belajar ya. Selain belajar kita ingat masa lalu juga ya. Tuh dengerin. masa kecil. Ya, Tuh lihat. sebetulnya bisa dengan boneka, bisa juga dengan apa? Misalnya ada sapu tangan. Ada sapu Nah, ini tangan lebih nggak? Maksudnya Sapu tangan tuh jadi apa Bukan. Kak Seto? Mau ini? Jadi, mau naik jadi, perosotan? jadi Lewat apa? sini, Misalnya, lewat sini. nah, jadi apa saja? Misalnya ada Pak Buaya. Dan Rafathar ngeliatin dia. Bertemu dengan gajah. Ngek ngok. Gajahnya, hei Pak Buaya, apa ada kabar? Yang Wah, ngegendong saya ya. kabar Nah, baik. selamat pasti dia. Gajah, tanya. Gajah selalu gembira. Iya, Pak Buaya. Jadi dengan nada-nada, dengan warna-warna, gerakan-gerakan, anak akan mulai senang pada sesuatu yang stimulasi yang kaya dan ini akan merangsang juga potensi kecerdasannya. Begitu. Rafathar, tuh ini ada buaya. Ini buaya, ini Masa ada buaya itu gajah? Nggak salah. Ini buaya beraknya ya. Ini buaya nih. Ini gajah. Mana yang mau Kalau yang Rafathar? yang ngegendong itu buaya darah. Rafathar mau dengerin ceritanya tuh. Dan Tuh. suaranya juga ada misalnya, wah, iya saya namanya. Jadi Oh, dia nggak boleh, mengenal nggak beragam boleh suara-suara. statis terus gitu ya kayak baca kita kayak kita baca betul. gitu ya. Iya, kadang-kadang juga pelan. Saya namanya buaya. Kamu siapa namanya? Misalnya gitu. Jadi ada cepat, ada pelan. Nah itu semua suatu rangsang-rangsang yang kaya untuk tadi perkembangan bicara dan juga sekaligus perkembangan kecerdasan sang anak. Rafathar aja denger. sayang, Kak ya. Seto cerita dia ngedengerin aja. Ini kayak bos aja lu. Tidur gini. Ini belum punya cicilan nih anak ntar kalau udah gedean dikit pusing nih. Bapaknya dong yang bayarin gimana? Betul. Kak, Mas Seto boleh dong dengerin yang satu dong yang full gitu. Biar ibu di rumah juga belajar oh gitu cara ngomongnya. Cara mendongeng, bener. iya, cara berkreativitasnya. Betul. Iya, Boleh nggak, iya. Kak Seto? Intinya Berarti kita harus pinter ngarang juga gitu ya? Iya, Oh, berarti kreatif Raffi jago banget intinya. ya? Oh ya udah pasti. Intinya kreatif, kemudian sabar, tenang. Nah, kadang-kadang kita juga bisa latih di depan kaca misalnya. Oh, buat kita ibu-ibunya ya? Iya, Atau jadi bapak-bapaknya? bagaimana bercerita begitu. Dan upayakan tetap ada komunikasi dengan sang anak begitu. Entah misalnya kadang-kadang dipegang, ini coba pipinya mana toeng. Pipinya mana katanya Rafa? Pipinya tumpah. Oh, terus Intinya misalkan ada begitu. pesan yang disampaikan ya tentang Betul, apa, berbuat betul. baik. Kalau sudah rajin. mulai besar, Oh, ya. Jadi nilai-nilai etika, moral, misalnya apa? Misalnya Dua-duanya Jangan berbohong. sayang kepada adik, ya, sayang kepada hormat kepada orang tua, Enggak kemudian ya itu tadi mengenai kejujuran, tapi dalam bahasa anak ini ya sehingga anak bisa menangkap dan kemudian dievaluasi dikira setelah bukan gitu selesai kali begitu. Wah, gitu keren banget. Jadi intinya jadi orang tua itu harus selalu kreatif dan mungkin nggak boleh sumbu pendek kali ya, alias dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Betul. Ya, jadi intinya itu tadi tenang, sabar, kreatif dan ya mungkin kadang-kadang juga harus lincah. Kadang-kadang kalau anak masih usia berapa 1,5 tahun, nah mereka kan udah mulai berdiri. Kita kadang-kadang juga harus lincah. Misalnya, yuk kita lompat, hop, lompat gitu, 1, 2. Jadi gerakan-gerakan ini akan ditiru oleh anak-anak dan anak-anak juga akan mulai lebih aktif lagi gitu. Betul itu betul. Ini Rafathar cekukan lagi nih anak. Susunya tadi, Belum. Oh dia ngantuk. Oh. Ini bukan yang ngantuk, pipinya berat banget kayaknya ya.